Halo Sobat Tani, pernahkah kamu mendengar gagal panen lagi, rugi berjuta-juta? Tenang, kamu nggak sendirian. Di banyak daerah, kabar gagal panen jadi cerita rutin, tapi siapa sebenarnya yang diuntungkan dari krisis ini? Yuk kita bahas bersama. Ya, bayangkan tanaman yang sudah kamu rawat sejak benih-benih tumbuh, yang tumbuh subur, hijau, mempesona, tiba-tiba layu, kering, dan patah. Petani panik, ekonomi keluarga terancam. Tapi, di balik jeritan petani itu, ada pihak lain yang justru tersenyum lebar. Siapa mereka? Dan apa rahasianya? Ya, setiap tahun jutaan hektar sawah dan ladang di Indonesia terkena gagal panen. Penyebabnya bermacam-macam, seperti cuaca ekstrim, di mana hujan tak menentu, kekeringan panjang, dan banjir bandang. Hama dan penyakit seperti wereng dan tikus, ulat, dan juga praktek pertanian usang, ya tanpa rotasi tanaman, pemupukan tak cukup, irigasi pun seadanya. Kerugian yang rugi tentu petani ya teman-teman ya, di mana rata-rata puluhan hingga ratusan juta rupiah per musim tanam. Tapi tahu nggak kalian, kerugian itu jadi keuntungan untuk orang lain ya. Ini fakta terbaru teman-teman ya. Dan siapa yang dapat bonus dari gagal panen ini? Yang pertama yaitu calo dan pedagang perantara ya, di mana harga gabah murah karena oversupply lokal menurun, di mana calo borong murah dan simpan stok tunggu harga naik di musim paceklik lalu dijual berlipat ganda. Yang kedua yang diuntungkan yaitu perusahaan pupuk dan pestisida besar, di mana saat petani panik mereka beli pupuk instan dan pestisida mahal. Pupuk subsidi sulit didapat sehingga petani terpaksa beli pupuk komersil dengan harga 2 hingga 3 kali lipat. Dan siapa lagi yang diuntungkan yaitu importir pangan ya, gagal panen membuat permintaan beras, jagung, dan kedelai melonjak. Pemerintah terpaksa impor guna menstabilkan harga. Dan siapa yang diuntungkan? Tentu para importir raksasa yang memiliki modal yang besar. Dan mekanisme kerja mereka yang pertama membangun ketergantungan di mana produk mereka dijual lewat iklan gencar, cepat panen, bebas hama. Petani yang terdesak beli tanpa cek ulang efektivitas jangka panjangnya. Dan berikutnya, cara kerja mereka yaitu monopoli distribusi, di mana jaringan distribusi mereka kuasai pasar lokal. Petani desa terancam terpencil cuma bisa lewat mereka. Harganya tentu harga monopoli. Dan yang ketiga yaitu mengatur harga, di mana stok dibatasi, harga dinaikkan. Dan saat panen tiba, kualitas menurun. Mereka klaim produk terbaik dan jual mahal. Begitulah cara kerjanya. Dan juga lobby kebijakan, di mana mereka punya dana besar untuk lobby di istana, dan kebijakan pupuk subsidi dikurangi, impor dipermudah ya. Ini cara-caranya ya. Dan dampak bagi petani itu seperti apa? Dan juga dampak bagi konsumen. Bagi petani, semakin terhimpit biaya produksi, hutang menumpuk, dan produktivitas menurun. Bagi konsumen, harga pangan naik, kantong makin menipis, dan juga daya beli menurun ya. Dan bagi negara, ketergantungan impor meningkat, defisit neraca perdagangan melebar ya. Padahal Indonesia memiliki potensi dan lahan subur yang luar biasa. Kenapa kita masih bergantung pada solusi mahal dari pihak-pihak yang diuntungkan? Dan apa sih solusi yang bisa kita dorong? Yang pertama yaitu pertanian berkelanjutan, di mana praktik rotasi tanaman, agroforestry, dan organik, kurangi ketergantungan pupuk kimia dan pestisida sintetis. Dan laksanakan atau bangun koperasi petani yang kuat, di mana pembelian pupuk dan penjualan hasil panen via kolektif, dan lakukan negosiasi harga langsung lebih adil. Dan juga teknologi tepat guna lokal, di mana sistem irigasi sederhana anti kekeringan dan biopestisida dari tanaman lokal seperti daun pepaya, jintan, dan lain-lain. Kebijakan berikutnya yaitu kebijakan pro petani, di mana pemerintah harus kawal terus distribusi pupuk subsidi, larangan monopoli importir, dan perkuat buffer stok nasional. Dan di akhir video kita tarik kesimpulan sebagai penutup yaitu Sobat Tani, gagal panen bukan sekedar bencana alam atau kesalahan teknis. Ini soal sistem yang dirancang untuk menguntungkan segelintir pihak. Saatnya kita buka mata, bersatu, dan dukung pertanian mandiri yang adil. Bagikan video ini, tag petani dan aktivis pertanian, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Siapa lagi yang perlu dikawal agar petani tidak terus jadi korban?
Dan terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan aktifkan loncengnya demi pertanian Indonesia yang lebih sejahtera. Kita bersatu, kita kuat. Thank you teman-teman.